sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Yang saya hormati Bapak Sandi Sansodik selaku dosen mata kuliah Strategi Manajemen Pemasaran dan juga teman-teman satu kelas di semester 6 ini. Pada kali ini kelompok kami akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang salah satu strategi manajemen pemasaran, yaitu strategi product life cycle. Tapi sebelum kelompok kami membahas materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Kusno Fatima, kemudian ada teman saya diantaranya Sri Rahayu, Yosef Sinto Bako, Jan Vincesius Chan, Dian Suryadi Manalu, Sinta Oktaviani, Friska Wanti, Gusti Fatur Rahman, dan yang terakhir ada Mulia. Selanjutnya materi pertama akan dibahas oleh Sri Rahayu. Kita sudah sepakat semuanya bahwa strategi marketing merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha. Namun, berdasarkan penelitian, banyak kasus pengusaha yang bangkrut atau gulung tikar disebabkan para pengusaha tersebut salah dalam melaksanakan pemasaran. Jadi intinya dari strategi pemasaran yang baik adalah dari pihak pemasar atau marketing hendaknya terlebih dahulu mengenal konsumen serta memahami perkembangan konsep pemasaran. Selain itu, pihak penjual juga perlu memahami siklus hidup suatu produk yang dipakai sebagai gambaran proses kehidupan suatu barang dan jasa. Jika diibaratkan, produk itu hampir sama dengan makhluk hidup, yaitu melewati tahap kelahiran sampai tahap kematian atau penurunan. Nah, dalam video ini kita akan mengenal tentang produk life cycle atau siklus hidup produk. Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah siklus yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan di pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Atau dengan kata lain, produk life cycle adalah siklus hidup suatu barang dan jasa pada suatu produk, organisasi, atau perusahaan yang melalui proses atau tahapan perjalanan hidupnya. Siklus hidup produk ini mampu memberikan suatu gambaran bagi organisasi atau perusahaan seputar pemahaman perihal dinamika kompetitif suatu produk. Nah, perlu kita pahami produk ini adalah seperti manusia yang memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidup ini wujudnya yaitu suatu grafik yang memberikan penjelasan suatu riwayat produk sejak awal diciptakan, diperkenalkan, dan sampai ditarik dari pasar. Selain itu, memberikan gambaran dinamika bersaing dari suatu produk. Selanjutnya, tahap siklus hidup produk. Setelah mengetahui pengertian dari produk life cycle, kini saatnya beralih ke pembahasan selanjutnya. Pada hakikatnya, produk life cycle dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengenalan, pertumbuhan, pematangan, dan penurunan. Setiap produk biasanya memiliki masa daur hidup yang berbeda, kenaikan maupun penurunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut merupakan tahap-tahapan siklus hidup sebuah produk, yaitu yang pertama, tahap pengenalan. Strategi pemasaran pada tahap ini ditunjukkan untuk membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba atau dengan kata lain adalah menciptakan primer demand atau bisa dibilang permintaan untuk produk baru. Untuk kepentingan ini, produk biasanya didesain dengan model yang terbatas guna menghindari terjadinya kebingungan pada calon pembeli dan memudahkan mereka mengenal ciri produk dengan cepat. Strategi ini ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, strategi peluncuran cepat. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau harga mahal. Cara ini biasanya dipakai untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar belum mengetahui
keberadaan produk. Konsumen bersedia membayar pada harga berapapun, dan perusahaan menghadapi pesaing-pesaing serta ingin membangun preferensi pada mereknya. Strategi yang kedua yaitu strategi peluncuran lambat, yaitu strategi yang dijalankan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada strategi penetras cepat. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Tujuan dari strategi ini adalah memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Strategi yang terakhir yaitu strategi penetrasi lambat. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi yang rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan, growth. Bila suatu produk telah melewati tahap perkenalan dengan baik, maka selanjutnya akan memasuki tahap pertumbuhan. Tahap ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu rapid growth dan slow growth. Yang pertama ada pertumbuhan cepat, rapid growth. Tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini, bahkan tidak sedikit pula produk baru yang gagal di tahap awal. Yang kedua ada pertumbuhan lambat, slow growth. Pada tahap ini penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun, sebagai besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Situasi ini akan menyebabkan perusahaan mulai memperbarui produknya agar dapat mempertahankan penjualannya. Tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Ada dua strategi utama yang dapat diterapkan dalam tahap kedewasaan. Strategi yang pertama yaitu strategi bertahan. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan produk substitusi. Bentuk strategi ini adalah berupa modifikasi bauran pemasaran untuk memperoleh tambahan penjualan. Strategi yang kedua yaitu strategi menyerang. Strategi ini lebih menitik beratkan pada usaha perubahan untuk mencapai pada tingkat yang lebih baik. Bentuk strategi ini dapat berupa modifikasi pasar, yaitu dengan menggait kelompok bukan pemakai atau user, mengintensifkan penawaran produk kepada non-user, dan merebut konsumen pesaing. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan siklus hidup produk. 4. Tahap penurunan, decline. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi, diterima konsumen baik dan dalam negeri maupun dan luar negeri, dan perubahan teknologi. Sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap akhir, namun perlu diperhatikan bahwa pilihan alternatif haruslah didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta daya tarik industri bagi perusahaan. Alternatif-alternatif tersebut diantaranya adalah 1. Menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. 2. Mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. 3. Mencari pasar baru. 4. Tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Berikut ini ada beberapa contoh produk yang mengalami produk life cycle atau PLC yang ada di sekitar Anda. Yang pertama, teh botol sosro. Teh botol sosro pada masanya sangat dikenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan tagline apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro, sehingga banyak menarik minat masyarakat. Sering dipakai untuk acara hajatan, rapat, seminar, konser, atau lainnya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, permintaan semakin meningkat, produsen memperoleh banyak keuntungan di sini. Tapi, walaupun begitu, tidak serta-merta meninggalkan sering promosi. Seiring berjalannya waktu, ia mulai tergeser dengan adanya teh kotak. Jenis yang dijual sama tetapi dengan bentuk yang berbeda.
konsumen mulai tertarik dan terjadi penurunan penjualan teh botol sosro. Untuk mengatasi hal ini, mereka menciptakan model dan rasa baru, semata-mata untuk menarik minat masyarakat kembali. Oke, yang terakhir kesimpulan. Setiap produk biasa mengalami kelahiran dan kematian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produk bisa saja pada suatu waktu sangat disukai banyak orang dan laku keras. Namun di lain waktu produk itu tidak laku lagi dijual. Jadi pengertian daur hidup produk yaitu tahapan suatu produk mulai dari lahir, tumbuh, dewasa, dan mati. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau harganya mahal. Cara ini biasanya dipakai untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi pemasaran dan pasar yang homogen akan lebih mudah ketimbang pada pasar yang heterogen. Strategi pemasaran pada pasar homogen akan lebih terarah, termaksud menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi.